Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para ikhwan dan akhwat, santri dan santriwati, azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di majelis yang sama untuk melanjutkan kajian kita tafsir juz amma. Pada pertemuan sebelumnya tafsir surah Al-Kautsar. Malam ini insyaallah bi'aunillah wa taufiqihi, dengan bantuan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita mengkaji tafsir surah atau surat Al-Ma'un. Mudah-mudahan ya ikhwah dan akhwat sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat dengan ayat atau surat yang akan kita pelajari ini dan yang telah kita pelajari. Tayyib, kita baca, antum simak semua supaya sama-sama kita dapat pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aita, akhbiruni, dalam bahasa Arab artinya akhbiruni, kabarkanlah kepadaku. Ara'aita, kabarkanlah kepadaku. Alladzi yukadzibu bid-din. Orang yang mendustakan hari pembalasan. Yukadzib, mendustakan. Ad-din bid-din, hari pembalasan. Mendustakan hari pembalasan. Tidak mempercayai adanya hari akhirat atau hari yang dimana seseorang akan dibalas amalan yang baik dan amalan yang buruk. Kabarkan kepadaku orang yang seperti itu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau menjawab sendiri siapa atau bagaimana sifat perangai orang yang mendustakan hari pembalasan. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu mereka itu adalah orang yang yad'ul yatim, menghardik anak yatim.
Yad'u itu membiarkan, menolak. Da'a yad'u artinya menolak. Dengan kasar, dengan keras. Tidak mau menerima pengasuhan anak yatim padahal dia mampu. Sementara anak yatim tersebut butuh untuk diasuh. Atau maknanya juga termasuk juga menghardik, yaitu berlaku keras, bersikap keras, membentak, memarahi dan seterusnya. Itu makna dari yad'ul yatim, menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan juga termasuk perangai orang yang mendustakan, tidak mempercayai adanya hari pembalasan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, mereka tidak yahuddu, memberi semangat, memberi motivasi. Ala ta'amil miskin, untuk memberi makan orang-orang miskin. Hadda yahuddu artinya menyemangati. Jadi mereka tidak menyemangati orang-orang untuk memberi makan fakir miskin, orang-orang miskin. Kemudian fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Fawailun, orang Arab kalau mendoakan kejelekan atas orang lain, mereka mengatakan wailul laka, wailul laka, celaka atasmu. Jadi wailun, wail artinya kecelakaan, kecelakaan, kebinasaan bagi orang yang sholat, musallin. Orang yang sholat yang seperti apa? Bukan orang yang sholat secara mutlak, tapi ada kriteria, sifat yang kalau ini dimiliki oleh orang-orang yang sholat maka celaka dia. Apa itu? Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang an sholatihim terhadap sholat mereka sahun, mereka itu lalai, melalaikan sholatnya. Alladzina hum yura'un, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat yang kedua dari orang yang celaka sholatnya ini. Yang pertama tadi lalai dari sholatnya, yang kedua yura'un, berbuat riya. Yura'un yaitu berbuat riya, riya dalam sholatnya, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dikatakan orang alim, dikatakan khusyuk. Nanti sebentar kita akan jelaskan insyaallah. Ini sifat yang kedua dari orang sholat yang celaka, yaitu yang berbuat riya di dalam sholatnya. Beramal ingin dipuji, senang dia kalau orang lain menyaksikan dia sholat, senang dia kalau orang lain memuji dia khusyuk di dalam sholat, rajin sholat dan seterusnya. Kemudian wayamna'unal ma'un, terakhir, ayat terakhir. Wayamna'unal ma'un, dan kecelakaan juga bagi orang yang yamna'unal ma'un, mencegah, enggan meminjamkan al-ma'un, barang-barang yang remeh. Al-ma'un, barang-barang yang remeh.
Al-ma'un itu barang yang dimanfaatkan oleh orang, tapi kalau seandainya orang pakai tidak akan merugikan, seperti timba, martil, apalagi gergaji, tangga. Kalau seandainya orang pakai tidak merugikan orang lain, orang yang pemiliknya, itu al-ma'un. Barang yang remeh. Maksudnya di sini al-ma'un ini barang yang kalau orang gunakan, orang pakai tidak merugikan kita. Seperti timba tadi. Kemudian martil, tang misalnya. Nah, masuk itu. Toib tangga. Orang pinjam tangga, dia tidak kasih padahal dia tidak butuh. Cuma tersimpan-simpan tangga itu, ini menunjukkan kebakhilan yang sangat. Wa yamna'unal ma'un, dan dia enggan untuk meminjamkan atau memberi barang-barang yang remeh atau yang kalau digunakan oleh orang lain tidak membuat dia rugi. Baik, mari kita lihat penjelasan dari Syekh Musa'id At-Tayyar dalam kitab tafsir beliau. Beliau mengatakan, ai ara'aita alladhi yusaddiqu bil jazaa'i minats thawabi wal iqab, la yusaddiqu bil jazaa'i minats thawabi wal iqab. Apakah engkau melihat atau kabarkan kepadaku alladzi la yusaddiqu bil jaza, orang yang tidak mempercayai al jaza minats thawab wal iqab, balasan berupa pahala dan dosa. Balasan berupa pahala dan dosa. Alladzi min sifatihi annahu yadfa'u wa yadhlimu at-tifla alladzi mata abuhu wa huwa duna sinnil bulugh fala yu'tihi haqqahu. Kata beliau, yang diantara sifat orang yang mendustakan, tidak mempercayai adanya hari pembalasan, tidak mempercayai adanya pahala dosa, termasuk perangainya sifatnya adalah yadfa'u wa yadhlimu tifla alladzi mata abuhu, yaitu menolak dan menzolimi anak kecil yang sudah meninggal ayahnya. Di sini beliau mendefinisikan anak yatim adalah anak yang ayahnya meninggal sementara dia belum balik. Perhatikan ke sini. Majelis ya, jangan ngobrol sendiri. Apa definisi anak yatim tadi? Akmal? Apa anak yatim, Akmal? Anak yang belum balik, yang ayahnya meninggal. Anak yang ayahnya meninggal sebelum dia balik. Paham ini definisi anak yatim? Berarti kalau sudah balik bukan anak yatim lagi. Anak yatim itu kasihan. Bapaknya sudah meninggal. Berapa umurnya? 20. Bukan anak yatim lagi. Paham ini? Anak yatim belum balik dia. 10 tahun, misalnya 11 tahun, 12 tahun belum balik, meninggal ayahnya, ingat anak yatim. Kalau menjadi anak yatim, statusnya anak yatim, awas, dia punya hak dalam Islam. Tidak boleh diharnik, antum tidak boleh marah sama dia. Tidak boleh antum bentak. Haram. Ada anak yatim di kalangan kita ini? Di antara kita ada? Hati-hati kalian. Ya,
Anak yatim tidak boleh dimarahi, dibentak, apalagi dipukul. Taib. Bagaimana kalau ibunya yang meninggal? Bukan yatim. Yatim adalah anak yang ayahnya meninggal, dia belum balik, bukan ibunya. Taib. Nah ini orang yang mendustakan hari pembalasan ini karena kedustaan dia, dia tidak yakin adanya hari pembalasan. Muncul sifat-sifat yang tidak baik dari dia. Perhatikan. Jangan bermain di majelis. Duduk baik-baik itu. Bukan di pasar ini. Taib. Karena dia tidak percaya, maka muncul sifat-sifat yang tidak baik. Dan ini memang tabiat orang kalau tidak percaya adanya hari pembalasan, muncul sifat-sifat yang tidak baik. Sifat-sifat zalim, mengambil hak orang lain, mencuri. Tidak usah ditanya. Orang kalau sudah tidak percaya adanya hari pembalasan, tidak percaya ada surga, tidak percaya adanya pahala, dosa, adanya akhirat yang di sana akan dibalas perbuatannya, dia akan melakukan apa saja yang dia kehendaki. Kalau kita lihat dia berbuat baik itu hanya karena dunia. Karena dunia. Tapi ingat, kalau ada kesempatan dia akan berbuat jahat. Berbeda dengan orang yang beriman kepada hari akhirat. Mau di hadapan orang, mau sendiri, tetap dia merasa diawasi oleh Allah sehingga mengekang dirinya dari berbuat dosa. Tidak mencuri. Perhatikan. Tidak boleh. Datang ke kios, ke kantin, makan 2 dibilang 1. Ini orang yang tidak beriman kepada hari akhirat ini. Ingat, itu ditulis semua itu. Tidak boleh. Wah Ustadz, saya kan belum balik Ustadz. Kan saya belum dapat dosa Ustadz, saya belum balik. Misalnya ada yang bilang dia belum balik. Iya, belum sekarang. Tapi ketika antum sudah dewasa, hak orang lain tidak terhapus. Ingat, apa yang antum ambil curi, ketika antum dewasa, antum harus ganti itu, tetap harus ganti. Kalau tidak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Jadi dosa yang tidak tertulis dari antum, wahai anak-anak kecil yang belum balik, adalah dosa yang berkaitan dengan Allah. Kalau hak manusia, tidak. Maksudnya apa? Memang belum tertulis karena antum belum balik. Tapi ketika antum sudah balik, ada kaitan. Antum harus ganti apa yang antum ambil itu. Kalau antum pernah mukul orang, harus minta maaf sama dia. Paham di sini, anak-anak? Azmil, merusak barang orang harus diganti. Ada bapakku, tidak bisa. Yang wajib mengganti anak itu harta dari hartanya, bukan dari harta orang tuanya. Merusak barang orang misalnya, nyuri, dia sendiri yang harus ganti itu, bukan orang tuanya, bukan kewajiban orang tua. Kalau berkaitan dengan harta dari anak itu, artinya kalau anak itu sudah dewasa, dia yang harus ganti itu, bukan orang tuanya. Tayyib. Jadi jangan dulu senang ya. Yang biasa nyuri makan 10 dibilang 5, makan 2 snacknya dibilang 1. Hati-hati. Merugikan antum di akhirat nanti kalau antum sudah dewasa. Jangan ya. Mulai dari sekarang biasakan jujur, biasakan jangan ngambil hak orang lain. Diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan 1 bayar 1, makan 2 bayar 2. Jangan makan 2 bayar 1.
Apalagi sudah berusaha itu menipu. Nah, apalagi sudah berusaha apa? Mencuri, ngambil secara sembunyi-sembunyi. Membongkar misalnya, masuk dilihat tidak ada orang yang jaga di kios, masuk ngambil. Jangan, tidak boleh. Ini sifat perangai orang yang tidak percaya adanya hari akhirat. Hah? Saya kan percaya adanya hari akhirat. Loh, kenapa lu mencuri? Kenapa lu menipu orang? Hah? Nah, itu. Dituntut dia kalau percaya adanya hari akhirat, harus tunjukkan yang menunjukkan tuntutan keimananmu itu mana. Paham ini anak-anak? Jadi yang punya kebiasaan seperti itu, saya tidak tunjuk orangnya, berhenti. Kalau sudah terlanjur dibayar itu yang dimakan tadi itu. Kalau pernah dihitung-hitung sudah sekitar 100.000 yang kalian bikin seperti itu, bayar. Terus terang bilang sama bapak kalau memang tidak punya duit, bilang saya ngambil segini, saya ini sudah bertobat pak, saya mau bayar ini, kasihan nanti kalau besar saya. Jadi hutang semua itu, kalau antum sudah dewasa antum jadi hutang, akan dibayar di akhirat. Kalau di akhirat bayarnya pakai apa di akhirat? Di akhirat bayar hutang pakai apa? Pakai pahala. Pakai pahala, bukan pakai duit di sana. Pahala antum yang dicukur, dipotong. Kalau sudah tidak ada pahala untuk buat bayar utang, apa yang diambil? Dosa yang ditambah. Dosa orang tadi yang kita zolimi, diambil dosanya ditambah sama orang ini. Nah, jadi apes di akhirat, merugi. Apes tahu sial, rugi. Nah ini, jadi termasuk dari sifat orang yang tidak percaya adanya hari akhirat ini apa? Ini menzolimi anak yatim. Tidak boleh, haram ya. Kita marahi, kita hardik, kita pukul. Tidak boleh. Kalau tidak mau memberi, jangan berlaku kasar. Tidak boleh. Jadi tanya, kalau ada anak kecil, jangan sampai itu anak yatim, antum marahi, haram itu, tidak boleh. Tayyib, kenapa? Kenapa Ustaz? Itu kan anak kecil, sama seperti anak yang lain, beda. Dia ayahnya sudah meninggal. Seorang anak ketika meninggal ayahnya tulang punggung yang memberi nafkah kepada dia sebagai tempat kasih sayang, sudah tidak ada. Maka sangat layak untuk dikasihi, disayangi, disantuni. Kalau ada orang yang berbuat kasar, dia mampu untuk mengasuh anak yatim misalnya, sementara anak yatim ini butuh untuk diasuh, terus dia tolak, ini. Apalagi sudah berbuat kasar, memarahi, minta dia dibentak misalnya, haram, tidak boleh. Orang yang berbuat seperti ini sudah keterlaluan. Yang harusnya anak yang memang dikasihani, disantuni, anak yang sudah punya ayah saja kita santuni. Apalagi yang sudah tidak punya ayah. Yang harusnya dia disantuni, disayangi, dilembuti, ya kan? Sudah tidak punya ayah, ini dikerasi. Keterlaluan ini orang. Berarti ini orang-orang sudah betul-betul keras hatinya. Nah, ini orang yang tidak percaya adanya hari akhirat, tidak percaya adanya hari pembalasan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Menghardik anak yatim. Yad'u artinya apa? Menghardik, bersikap keras, memukul, mencaci, tindakan-tindakan intimidasi yang tidak bagus untuk anak itu, menghina, termasuk juga menolak. Padahal dia mampu untuk mengasuh dan anak ini butuh asuhan, dia tolak. Apa kamu? Nah, tidak boleh.
Wala yahuddu ala ta'amil miskin, juga termasuk perangai orang yang tidak mempercayai adanya hari akhir, adanya hari pembalasan ini, tidak memberi semangat kepada orang-orang untuk memberi makan fakir miskin. Orang yang seharusnya disantuni, diberi sebagian dari harta kita untuk memenuhi kebutuhannya, orang ini datang menghalangi. Untuk apa? Susah-susah kamu cari duit terus kamu kasih ke dia, apa itu? Biarin aja dia kerja itu. Nah, ini model orang yang tidak percaya adanya hari pembalasan. Keras hatinya. Betul-betul keras sudah orang seperti ini. Kalau ente tidak bisa bersedekah untuk fakir miskin, membantu fakir miskin, jangan halangi orang untuk bersedekah. Jangan halangi orang untuk bersedekah atau lemahkan semangatnya untuk bersedekah, jangan kepada fakir miskin. Tidak boleh. Ini dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang yang tidak percaya adanya hari pembalasan. Taib, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang lain. Ada kaitannya juga dengan sifat-sifat yang Allah sebutkan setelahnya, ada kaitannya juga dengan tidak percaya adanya hari pembalasan. Yaitu orang yang akan Allah sebutkan, fawailul lil musallin, celaka orang yang salat. Orang salat yang celaka yang seperti apa? Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Yang pertama, lalai dari salatnya. Yang kedua, berbuat teriak. Ngobrol sendiri. Perhatikan tuh. Yang pertama apa tadi? Lalai dari sholatnya. Yang kedua apa? Ria. Gambaran lahir dan batin. Lalai dari sholatnya gambaran lahir. Berbuat ria gambaran batin, hatinya. Jadi lahirnya lalai dari sholat. Tidak sholat atau kadang-kadang sholat. Sholat 5 waktu, sholat yang wajib maksudnya di sini. Sholatnya model sip. Tahu sip? Hari ini sholat, besok tidak sholat. Atau ada sholat yang bolong-bolong. Ini terancam. Fawailul lil musallin, celaka orang yang model sholatnya seperti itu, lalai dari sholatnya. Tapi lalai dari sholatnya, ini gambaran yang lahir. Seperti apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan lalai dari sholatnya, lalai dari sisi apa? Kata para ulama, jika tidak disebutkan lalai dari apa, berarti umum. Lalai dari waktu sholat, lalai dari rukun-rukun sholat, lalai dari syarat sah sholat, menghilangkan najis dari dirinya, masuk semua di sini. Lalai dari perkara yang wajib di dalam sholat, lalai dari waktu, dari yang rukun, yang syarat sah, yang wajib, masuk. Lalai dari waktu, sholat subuh nanti jam 7 pagi, atau nanti sudah terbit matahari. Ini celaka orang seperti ini. Ya lain kalau orang yang tertidur. Orang tertidur lain. Ini sengaja memang. Alarmnya dikasih bunyi jam 7 memang. Sengaja memang. Sengaja tidak sholat atau ingin mengulur-ngulur waktu sholat. Asar nanti 5:30 misalnya. Nah, ini orang yang celaka dari sholat.
lalai dari waktu, kemudian lalai dari rukun. Tidak memperhatikan rukun di dalam sholatnya. Perhatikan, ikhwan. Tidak memperhatikan rukun. Tidak tumak ninah. Sujudnya cepat, rukuknya cepat. Kayak orang matuk, kayak apa? Ayam mematuk makanan. Tidak perhatian dengan syarat sah sholat. Tidak membersihkan najis ketika ingin sholat. Wudhunya tidak diperbaiki. Tidak disempurnakan. Asal-asalan wudhu, perhatikan. Ya. Perhatikan di sini. Ya. Mana pembina ini? Santri? Sakit kok. Yang satu sakit-sakit dua-dua. Nah, anak pembina, diperhatikan santri. Kadang ada yang wudhunya asal-asalan itu, hati-hati. Wudhunya asal-asalan, sekedar disiram-siram begitu. Ini masuk diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau tidak rubah model antum sampai antum dewasa, ini bahaya. Dari kecil itu terbiasa. Sekecil terbawa-bawa, besar terbiasa. Perhatikan, karena itu masuk di dalam ayat yang mulia ini. Celaka orang yang lalai dari sholatnya, lalai dari waktu, tidak memperhatikan waktu sholat. Kemudian lalai dari rukun sholat, lalai dari syarat sah. Taib, kemudian ini kondisi lahir. Kemudian kondisi batin orang yang seperti ini, yang celaka sholatnya ini adalah berbuat riya. Nanti dilihat, nanti ada orang, nanti dia sholat ingin dipuji, ingin dibilang orang yang alim. Dia perbagus khusyuknya, sholatnya. Tenang, ruku, Masya Allah. Sujud, Masya Allah lama. Karena ada orang lihat. Tapi kalau dia sholat di rumah, cepatnya minta ampun. Ini riya. Dan ini bukan hanya berlaku di sholat, di semua ibadah. Di semua ibadah. Kena ancaman ini, riya. Karena sifat orang yang lalai dari sholatnya seperti itu. Sifat orang yang lalai dari sholatnya, dia akan berbuat riya. Dan juga ini, riya dalam amalan termasuk sholat adalah sifat munafik. Kaum munafikin. Orang beriman tidak boleh seperti ini. Di dalam Al-Quran ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qamu bagaimana ayatnya? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Surat Al-Baqarah kalau tidak salah. Wa idza qamu ila shalah, jika mereka berdiri ingin mengerjakan salat, ingin menegakkan melaksanakan salat, qamu kusala. Mereka berdiri atau mengerjakan salat dalam keadaan malas-malasan. Perhatikan. Perhatikan ke sini. Malas-malasan, sifat orang munafik ini yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Dan ini pelajaran bagi kita orang yang beriman. Jangan model-model orang munafik itu, jangan dicontoh. Kalau ingin sholat, sholatnya dalam keadaan apa? Malas-malasan, kelihatan. Sudah qomat, masih tidak tahu apa, nggaruk kuping, ngobrol bahkan di sana. Ada yang sandar di situ, sudah sholat, sandar santai.
Nyandar dia. Seperti apa itu? Jangan ya ikhwah, perhatikan santri. Kalau sudah qomat, antum bersegera. Ini sifat orang yang beriman. Segera isi soft, supaya itu imam tidak sibukkan dengan manggil antum nanti. Tidak capek antum dipanggil-panggil. Jadi begitu qomat sudah siap-siap langsung. Perhatikan. Jadi sifat orang munafik itu malas-malasan sholat. Malas-malasan di sini berdiri sholat malas-malasan. Mau pergi ke sholat juga malas-malasan. Sifat orang munafik yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ingin menegakkan sholat, melaksanakan dalam keadaan malas-malasan. Gambaran apa? Gambaran lahirnya, perbuatannya, sikapnya yang terlihat seperti itu, malas-malasan. Jadi ingat ya ikhwan, ini orang beriman ya, kecuali antum tidak beriman, selesai, tidak ada urusan dengan kita. Kalau antum beriman, ingat, sholat begitu sudah qomat cepat, langsung usahakan antum sudah berdiri, sudah itu semua, supaya imamnya ayo isi. Tersibukkan dengan yang seperti itu. Kalau imam lihat sudah imam takbir imam, ini santai sekali. Bahkan nanti sudah rakaat yang pertama sudah selesai baru masuk dia. La haula wala quwata. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas. Ini gambaran batin, hatinya, niatnya, riya. Sholat supaya dipuji oleh orang, ingin mencari ridho orang, tidak boleh. Kemudian gambaran batin juga, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah di dalam sholatnya illa qalila, kecuali sangat sedikit. Gambaran batin tentang orang-orang munafik. Orang yang beriman jangan seperti itu. Di dalam sholat mulai dari takbir mikir macam-macam. Nanti selesai sudah salam baru astagfirullah, saya sholat ternyata ini. Baru sadar kalau dia sholat. Model munafik, orang munafik. Jadi lebih banyak lalainya daripada ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Tapi Ustadz susah untuk fokus Ustadz. Ya susah, itu mujahadah. Butuh mujahadah. Memang itu perang orang muslim melawan orang kafir bukan cuma di medan perang, tapi juga di dalam sholat. Karena musuh kita setan. Termasuk musuh yang paling kuat, setan. Kapan dia menggoda kita? Semangatnya kuat menggoda kita ketika kita sholat daripada ibadah yang lain. Nah, ini mujahadah kita bagaimana untuk bisa khusyuk di dalam sholat. Bagaimana Ustadz kalau masih ingat-ingat ditepis? Datang lagi Ustadz ditepis, kembali khusyuk. Datang lagi ingat sesuatu lagi perkara dunia, tepis, kembali lagi khusyuk. Insya Allah tidak ada masalah. Yang jadi masalah ketika ada panggilan untuk menghayal, dia amini, welcome, senang. Setelah ada bisikan untuk ingat dunia, ingat terus dia dunia itu, ingat terus, larut mikir dunia di dalam sholat. Setelah saya ini, saya begini, saya main bola, saya makan, saya ini di dalam sholat. La haula wala quwata illa billah. Ini model orang munafik. Tidak berdosa kalau orang kalau dia terlintas di dalam sholatnya perkara dunia, kemudian dia tepis, ini tidak ada masalah. Ada upaya untuk menepis. Datang lagi, terbuai lagi, dia tepis lagi, tidak ada masalah. Yang jadi masalah ketika datang
lintasan-lintasan pikiran dia tidak tepis. Ini yang jadi masalah. Ini yang bermasalah. Jangan. Orang yang beriman tidak boleh seperti itu. Taib. Jadi di sini orang yang celaka ini orang yang lalai dari sholatnya, lalai dari waktu, tidak perhatian sampai keluar waktu sholat, celaka orang seperti itu. Apalagi tidak sholat, lalai dari rukun sholat. Lalai dari rukun sholat itu bagaimana Ustaz? Karena tidak belajar. Tidak belajar mana rukun sehingga tidak perhatian, tidak lalai dari syarat sah. Juga celaka orang seperti ini, asal-asalan sholatnya. Kemudian yuraunan nas, mereka berbuat riya. Alladzina hum yuraun, yaitu orang yang berbuat riya di dalam sholatnya, celaka orang. Kemudian yang terakhir wa yamnaunal maun, enggan memberi meminjamkan barang-barang yang bermanfaat, tapi bermanfaat yang tidak memudaratkan dia. Seperti apa tadi? Timba. Orang pinjam timba sebentar nanti dikasih balik, dia tidak mau. Pinjam tang. Tang ini kalau antum kasih pinjam, tidak ada yang terkurang di tang itu. Dia kasih balik ulang sama antum amat. Pinjam tangga. Aslinya artinya apa? Orang kalau sudah dalam perkara yang remeh seperti ini dia bakhil, dia pelit, apalagi perkara barang-barang yang di atas dari itu. Tentu lebih bakhil lagi dia. Ini barang remeh saja, makanya dicela, dikecam, ancam oleh Allah SWT. Orang-orang yang akan mendapatkan kecelakaan, kebinasaan, yaitu wa yamnaunal maun, enggan memberi barang-barang yang remeh atau enggan meminjamkan barang-barang yang remeh. Yang kalau seandainya dia pinjamkan tidak memberi mudarat sama dia sama sekali. Parkir misalnya orang di depan rumahnya, orang mau berteduh kepanasan siang hari, diusir. Jangan berteduh di sini. Ini masuk ini wa yamnaunal maun. Apa ruginya orang datang duduk di situ di samping rumah antum, dia berteduh panas, teduh dia apa ruginya itu? Kalau dia yang seperti ini saja dia cegah, dia tidak mau, berarti ini orang bakhil sekali. Makanya dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang seperti ini. Cuma parkir disuruh menyingkir padahal tidak ada mudaratnya. Nah ini wa yamnaunal maun. Kata beliau, yatawa'adu rabbunal musallina alladzina yalhanuna 'anis salati fayuakhiruna 'an waqtiha aw yatrukunaha ahyanan fala yusallunaha ulaikal musallina alladzina yaqumuna bi'amalihim liyarahumun nas. Subhanallah. Wa humul munafiqun, yaitu orang munafik ini. Alladzina la taunan nasa wala yu'inunahum bisyai'in la bizakatin wala bighairiha minal manafi' alladhi yuntafa'u biha kal qidri wal fa'si wal dalwi wa ghairiha. Baik. Sudah tadi saya sudah jelaskan inti dari apa yang beliau sampaikan. Minjam panci misalnya buat masak kue saya, nanti habis itu kasih kembali, dia tidak kasih. Lain kalau dia sementara pakai atau dia mau pakai, ini memang sengaja tidak mau kasih, padahal panci cuma tersimpan begitu saja, tidak terpakai, menunjukkan kebakhilan yang luar biasa. Wayamnaunal maun, mereka mencegah, enggan meminjamkan barang-barang yang remeh, yang kalau seandainya dia pinjamkan tidak ada ruginya. Tidak ada rugi. Ya Allah ya Rabbi. Taib. Apalagi yang besar dari itu lebih bakhil lagi dia. Nah, ini dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib ya ikhwan.
inilah penjelasan ringkas, tafsir ringkas dari surat Al-Maun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu yang bermanfaat dari sisi ayat yang kita telah baca tadi, sehingga menambah keyakinan kita kepada Allah, kepada ayat yang mulia ini, dan juga menambah khusyuk ketika kita baca di dalam sholat kita. Taib ya ikhwah, sampai di sini mudah-mudahan kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari ini ilmu yang bermanfaat, menambah bobot timbangan amalan soleh kita, mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah orang-orang yang mendapat kesulitan di kalangan kita, di antara kita orang-orang beriman, dan juga orang yang tertimpa musibah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.